Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali di channel Math Education Official. Apa kabar kalian? Sehat-sehat selalu kan? Dan tetap semangat belajar matematikanya. Pada pembelajaran kali ini akan kita pelajari materi di subbab yang pertama, yaitu penyajian data dalam bentuk diagram. Adapun submateri yang akan kita bahas kali ini adalah penyajian data dalam bentuk diagram histogram. Baiklah, langsung saja kita simak materinya. Penyajian data dalam bentuk diagram. Nah, materi kelima di subbab ini adalah penyajian data dalam bentuk histogram. Nah, data yang disajikan dalam bentuk tabel distribusi frekuensi itu dapat kita sajikan dalam bentuk histogram. Nah, histogram merupakan tampilan bentuk grafis untuk menunjukkan distribusi data secara visual atau seberapa sering suatu nilai yang berbeda itu terjadi dalam suatu kumpulan data. Nah, dengan histogram kita dapat lebih mudah melihat pola yang sulit dideteksi dalam suatu tabel sederhana. Nah, histogram juga sangat berguna untuk mengetahui distribusi atau penyebaran suatu data. Nah, dengan mengetahui sebaran data ini, maka akan lebih mudah memperoleh informasi, menganalisa, mengumpulkan, dan mengambil tindakan dari data tersebut. Nah, jika sebelumnya itu sudah kita bahas contoh soal bagaimana cara membuat diagram histogram berdasarkan tabel distribusi frekuensi. Nah, kali ini akan kita bahas contoh soal bagaimana cara membuat tabel distribusi frekuensi jika yang diketahui adalah diagram histogramnya. Langsung saja perhatikan contoh-contoh soal berikut ini. Contoh soal yang pertama. Berikut histogram dari hasil ujian matematika kelas 10. Berdasarkan histogram di atas, buatlah tabel distribusi frekuensinya. Baiklah, untuk penyelesaiannya adalah sebagai berikut. Nah, perhatikan bahwa histogram ini dibuat berdasarkan tepi kelas intervalnya. Maka akan kita cari masing-masing interval kelasnya, yaitu dengan cara mencari batas bawah dan batas atas dari masing-masing kelas interval. Nah, pertama interval tepi kelas ke-1 ini adalah 70,5 sampai dengan 75,5. Maka akan kita cari batas atas dan batas bawah untuk kelas ke-1, yaitu sebagai berikut. Nah, karena tepi bawah kelas ke-1 adalah 70,5, maka batas bawah dikurang 0,5 itu sama dengan 70,5. Nah, dari persamaan ini maka didapat batas bawahnya adalah 70,5 ditambah 0,5. Hasilnya sama dengan 71. Nah, berikutnya karena diketahui nilai dari tepi atas kelas ke-1-nya adalah 75,5, maka batas atas ditambah dengan 0,5 itu sama dengan 75,5. Nah, dari persamaan ini maka didapat batas atasnya adalah 75,5 dikurang 0,5. Hasilnya sama dengan 75. Sehingga didapat batas bawahnya adalah 71 dan batas atasnya adalah 75. Maka interval kelas ke-1 adalah 71 sampai dengan 75. Nah, berikutnya diketahui dari histogram, interval tepi kelas kedua adalah
75,5 sampai dengan 80,5. Nah, dari sini maka diketahui bahwa tepi bawahnya itu adalah 75,5 dan tepi atasnya adalah 80,5. Nah, karena tepi bawahnya adalah 75,5, maka batas bawah dikurang dengan 0,5 itu sama dengan 75,5. Nah, dari persamaan ini maka didapat batas bawahnya adalah 75,5 ditambah 0,5. Hasilnya sama dengan 76. Nah, berikutnya, karena tepi atasnya adalah 80,5, maka batas atas ditambah 0,5 itu sama dengan 80,5. Nah, dari persamaan ini maka didapat batas atasnya adalah 80,5 dikurang 0,5. Hasilnya sama dengan 80. Sehingga didapat batas bawahnya adalah 76 dan batas atasnya adalah 80. Sehingga didapat interval kuas kedua adalah 76 sampai dengan 80. Berikutnya diketahui pada histogram bahwa interval tepi kelas ketiga adalah 80,5 sampai dengan 85,5. Maka di sini tepi bawahnya adalah 80,5 dan tepi atasnya adalah 85,5. Nah, karena tepi bawahnya adalah 80,5, maka batas bawah dikurang 0,5 itu sama dengan 80,5. Nah, dari persamaan ini maka didapat batas bawahnya adalah 80,5 ditambah 0,5. Hasilnya sama dengan 81. Berikutnya, karena tepi atasnya adalah 85,5, maka batas atas ditambah 0,5 itu sama dengan 85,5. Nah, dari persamaan ini maka didapat batas atasnya adalah 85,5 dikurang 0,5. Hasilnya sama dengan 85. Sehingga didapat batas bawahnya adalah 81 dan batas atasnya adalah 85. Maka interval kelas ketiga adalah 81 sampai dengan 85. Nah, berikutnya diketahui dari histogram bahwa interval tepi kelas keempat adalah 85,5 sampai dengan 90,5. Nah, di sini tepi bawahnya adalah 85,5 dan tepi atasnya adalah 90,5. Nah, karena tepi bawahnya adalah 85,5, maka batas bawah dikurang 0,5 itu sama dengan 85,5. Nah, dari persamaan ini maka didapat batas bawahnya adalah 85,5 ditambah 0,5. Hasilnya sama dengan 86. Nah, berikutnya, karena tepi atasnya adalah 90,5, maka batas atas ditambah 0,5 itu sama dengan 90,5. Nah, dari persamaan ini maka didapat batas atasnya adalah 90,5 dikurang 0,5. Hasilnya sama dengan 90. Sehingga didapat batas bawahnya adalah 86 dan batas atasnya adalah 90. Maka interval kelas keempat adalah 86 sampai dengan 90. Berikutnya diketahui dari histogram bahwa interval tepi kelas kelima adalah 90,5 sampai dengan 95,5. Nah, di mana tepi bawahnya di sini adalah 90,5, sedangkan tepi atasnya adalah 95,5.
Nah, karena tepi bawahnya adalah 90,5, maka batas bawah dikurang 0,5 itu sama dengan 90,5. Nah, dari persamaan ini maka didapat bahwa batas bawahnya adalah 90,5 ditambah 0,5. Hasilnya sama dengan 90. Berikutnya, karena tepi atasnya adalah 95,5, maka batas atas ditambah 0,5 itu sama dengan 95,5. Nah, dari persamaan ini maka didapat bahwa batas atasnya adalah 95,5 dikurang 0,5. Hasilnya sama dengan 95. Sehingga didapat batas bawahnya adalah 91 dan batas atasnya adalah 95. Maka interval kelas kelima adalah 91 sampai dengan 95. Terakhir, diketahui dari histogram bahwa interval tepi kelas ke-6 adalah 95,5 sampai dengan 100,5. Nah, di mana tepi bawahnya di sini adalah 95,5 dan tepi atasnya adalah 100,5. Nah, karena tepi bawahnya adalah 95,5, maka batas bawah dikurang 0,5 itu sama dengan 95,5. Nah, dari persamaan ini maka didapat bahwa batas bawahnya adalah 95,5 ditambah 0,5. Hasilnya sama dengan 96. Nah, berikutnya, karena tepi atasnya adalah 100,5, maka batas atas ditambah 0,5 itu sama dengan 100,5. Nah, dari persamaan ini maka didapat batas atasnya adalah 100,5 dikurang 0,5. Hasilnya sama dengan 100. Sehingga didapat batas bawahnya adalah 96 dan batas atasnya adalah 100. Maka interval kelas ke-6 adalah 96 sampai dengan 100. Oh iya, sebelum kita lanjut, jangan lupa like, komen, dan subscribe channel YouTube ini dan nyalakan lonceng notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan video-video terbaru dari channel ini. Serta jangan lupa share video ini sebanyak-banyaknya ke teman-teman kalian agar kita bisa saling berbagi ilmu. Nah, setelah kita dapatkan interval kelasnya, maka tinggal kita buat tabel distribusi frekuensi untuk data hasil ujian matematika kelas 10, yaitu sebagai berikut. Nah, untuk interval kelas ke-1 adalah 71 sampai dengan 75 dengan frekuensi sebanyak 2. Berikutnya untuk interval kelas kedua adalah 76 sampai dengan 80 dengan frekuensi sebanyak 4. Berikutnya untuk interval kelas ketiga adalah 81 sampai dengan 85 dengan frekuensi sebanyak 12. Berikutnya untuk interval kelas keempat adalah 86 sampai dengan 90 dengan frekuensi sebanyak 13. Berikutnya untuk interval kelas kelima adalah 91 sampai dengan 95 dengan frekuensi sebanyak 6. Dan untuk interval kelas keenam adalah 96 sampai dengan 100 dengan frekuensi sebanyak 3. Nah, inilah tabel distribusi frekuensi dari histogram di samping ini. Nah, berikutnya contoh soal yang kedua. Berikut histogram yang menunjukkan panjang 40 helai daun salam yang dicatat dalam satuan milimeter. Berdasarkan histogram di atas, buatlah tabel distribusi frekuensinya.
Baiklah, untuk penyelesaiannya adalah sebagai berikut. Nah, jika pada contoh satu tadi diketahui histogramnya itu berdasarkan tepi kelasnya. Nah, untuk contoh soal yang kedua ini, histogramnya ini diketahui berdasarkan nilai tengahnya. Maka akan kita cari batas bawah dan batas atas untuk masing-masing interval kelasnya dengan menggunakan nilai tengah yang diketahui untuk masing-masing interval kelasnya. Nah, dari diagram histogram ini terlihat di sini terdapat 7 kelas. Nah, di sini akan kita cari interval kelas ke-1 saja. Sedangkan untuk interval kelas yang lain nanti akan menyesuaikan. Nah, diketahui nilai tengah dari interval kelas ke-1 adalah X1 itu sama dengan 122. Nah, di mana nilai tengah untuk interval kelas ke-1 itu dapat dirumuskan dengan X1 sama dengan batas atas ditambah batas bawah dibagi 2. Nah, dengan mengalihkan kedua ruasnya dengan 2, maka didapat 2 kali X1 itu sama dengan batas atas ditambah batas bawah. Nah, karena nilai X1-nya adalah 122, maka 2 dikali 122 itu sama dengan batas atas ditambah batas bawah. Nah, hasil dari 2 dikali 122 adalah 244. Maka 244 itu sama dengan batas atas ditambah batas bawah. Nah, dari persamaan ini, maka dapat kita nyatakan bahwa batas atas itu sama dengan 244 dikurang batas bawah. Nah, perhatikan pada diagram histogram ini. Selisih nilai tengah dari masing-masing interval kelasnya adalah 131 dikurang 122 itu sama dengan 9. Maka panjang kelasnya adalah 9. Nah, karena panjang kelas itu dirumuskan dengan P sama dengan tepi atas dikurang tepi bawah. Maka tepi atas dikurang tepi bawah itu sama dengan 9. Nah, untuk tepi atas itu dirumuskan dengan batas atas ditambah 0,5, kemudian dikurang dengan untuk tepi bawah itu dirumuskan dengan batas bawah dikurang 0,5. Kemudian sama dengan 9. Nah, dengan membuka tanda kurung yang ada di ruas kiri, maka didapat batas atas dikurang batas bawah itu ditambah 0,5 ditambah 0,5 sama dengan 9. Nah, hasil dari 0,5 ditambah 0,5 adalah 1. Maka didapat batas atas dikurang batas bawah ditambah 1 itu sama dengan 9. Nah, dengan mengurangkan kedua ruasnya dengan 1, maka didapat batas atas dikurang batas bawah itu sama dengan 8. Nah, karena batas atas itu sama dengan 244 dikurang batas bawah, maka dengan mensubstitusikan nilai dari batas atas ini ke dalam persamaan ini, maka didapat 244 dikurang batas bawah dikurang batas bawah sama dengan 8. Nah, negatif batas bawah dikurang batas bawah itu hasilnya adalah negatif 2 batas bawah. Maka didapat 244 dikurang 2 kali batas bawah itu sama dengan 8. Nah, selanjutnya dari persamaan ini maka didapat 2 kali batas bawah itu sama dengan 236. Nah, selanjutnya dengan membagi kedua ruasnya dengan 2, maka didapat batas bawahnya sama dengan 118. Nah, karena batas atas itu sama dengan 244 dikurang batas bawah, dan batas bawahnya adalah 118, maka batas atas itu sama dengan 244 dikurang 118. Hasilnya adalah batas atas sama dengan 126. Maka berdasarkan uraian ini didapat bahwa batas bawah untuk interval kelas ke-1 adalah 118 dan batas atas untuk interval kelas ke-1 adalah 126. Dengan panjang kelasnya adalah 9.
Maka tinggal kita buat tabel distribusi frekuensinya, yaitu sebagai berikut. Nah, untuk interval kelas ke-1 dengan nilai tengah 122, maka batas bawahnya adalah 118 dan batas atasnya adalah 126. Maka interval kelas ke-1-nya adalah 118 sampai dengan 126. Berikutnya untuk interval kelas kedua dengan nilai tengah 131. Nah, di sini kita mulai dengan batas bawahnya itu adalah 127. Karena panjang kelasnya 9, maka interval kelas kedua adalah 127 sampai dengan 135. Berikutnya untuk interval kelas ketiga dengan nilai tengah 140. Nah, di sini batas bawahnya itu dimulai dengan 136. Karena panjang kelasnya 9, maka interval kelas ketiganya adalah 136 sampai dengan 144. Berikutnya untuk interval kelas keempat dengan nilai tengah 149. Maka batas bawahnya di sini dimulai dengan 145, di mana panjang kelasnya adalah 9. Maka interval kelas keempatnya adalah 145 sampai dengan 153. Berikutnya untuk interval kelas kelima dengan nilai tengah 158. Maka batas bawahnya di sini dimulai dari 154. Maka interval kelas kelimanya adalah 154 sampai dengan 162. Berikutnya untuk interval kelas ke-6 dengan nilai tengah 167. Maka batas bawahnya di sini dimulai dengan 163 dengan panjang kelasnya adalah 9. Maka interval kelas ke-6-nya adalah 163 sampai dengan 171. Nah, terakhir untuk interval kelas ke-7 dengan nilai tengah 176. Maka batas bawahnya di sini kita mulai dari 172 dengan panjang kelasnya adalah 9. Maka interval kelas ketujuhnya adalah 172 sampai dengan 180. Nah, selanjutnya tinggal kita isikan frekuensi dari masing-masing interval kelasnya. Nah, untuk interval kelas ke-1 dengan panjang 118 sampai dengan 126 mm itu ada sebanyak 2. Berikutnya untuk interval kelas kedua dengan panjang 127 sampai dengan 135 mm itu ada sebanyak 5. Berikutnya untuk interval kelas ketiga dengan panjang 136 sampai dengan 144 mm itu ada sebanyak 9. Berikutnya untuk interval kelas keempat dengan panjang 145 sampai dengan 153 mm itu ada sebanyak 12. Berikutnya, untuk interval kelas kelima dengan panjang 154 sampai dengan 162 mm ada sebanyak 5. Berikutnya, untuk interval kelas keenam dengan panjang 163 sampai dengan 171 mm ada sebanyak 4. Dan untuk interval kelas ketujuh dengan panjang 172 sampai dengan 180 mm itu ada sebanyak 2. Nah, inilah tabel distribusi frekuensi dari panjang 40 helai daun salam berdasarkan diagram histogram di samping ini. Nah, demikian pembelajaran kita kali ini di subbab yang pertama, yaitu penyajian data dalam bentuk diagram. Untuk submateri, penyajian data dalam bentuk histogram. Semoga penjelasan dari saya mudah dimengerti oleh kalian semua. Jika ada yang kurang dipahami, silahkan kalian tulis di kolom komentar.
Baiklah, untuk pembelajaran kali ini saya cukupkan sampai di sini. Bertemu kembali di pembelajaran kita berikutnya. Akhir kata saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.